Oke, selamat datang kembali murid-murid sekalian. Hari ini kita akan membahas dari kimia kelas 11, yaitu tentang hidrolisis garam. Apa itu hidrolisis garam? Hidrolisis itu artinya adalah reaksi dengan air, dimana tergantung dari jenis garamnya, kita akan bisa menggunakan rumus yang berbeda dan hidrolisis terjadi juga bisa berbeda reaksinya. Jadi ada 4 kemungkinan hidrolisis. Kalau kita punya garam campuran dari asam kuat dan basa kuat, maka mereka tidak terhidrolisis. Sifat larutan akhirnya itu adalah netral. Karena tidak ada hidrolisisnya, berarti rumusnya juga tidak ada. Lalu, kalau kita punya asam kuat dan basa lemah, kalau mereka direaksikan dengan jumlah mol yang sama sehingga mereka habis, maka di akhir hanya tersisa garamnya dan garam ini akan terhidrolisis sebagian. Sifat larutannya akan bersifat asam, sedangkan rumus hidrolisisnya ini adalah kalau asam maka yang harus kita cari adalah H plusnya, akar KW per KB kali MK. K di sini adalah maksudnya kation, karena nanti yang akan mengalami hidrolisis itu adalah kationnya. Nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Lalu ada yang kita namakan, kalau di bab sebelumnya itu ada derajat ionisasi, ini ada derajat hidrolisis, yaitu alfa sama dengan akar dari KH per M kation, molaritas kation, dimana KH yang kalau misalkan untuk yang asam kuat dan basa lemah ini, KH nya adalah KW per KB. Lalu yang garam dari asam lemah dan basa kuat, ini hidrolisisnya adalah hidrolisis sebagian juga, tapi sifatnya basa. Untuk memudahkan, kalian ingat saja kalau misalkan ini sifat yang kuat itu yang menang. Jadi kalau ini ada basa kuatnya, maka ini sifatnya pasti basa. Karena basa, rumus hidrolisisnya OH-. Yang kita cari OH- sama dengan akar KW per Ka kali Ma, dimana KW per Ka itu adalah tetapan hidrolisisnya atau KH-nya. Lalu derajat hidrolisisnya adalah alfa sama dengan akar KH per molaritas anionnya. Kalau asam lemah dengan basa lemah kita campurkan dengan jumlah mol yang sama, maka mereka larutan akhirnya akan terhidrolisis total, dimana sifatnya tergantung pada nilai Ka dan Kb dari larutan asam lemah dan basa lemah yang dicampurkan. Kalau Ka lebih besar dari Kb, maka dia sifatnya akan asam. Kalau sama dengan, dia sifatnya netral, dan kalau Ka lebih kecil dari Kb, maka sifatnya basa. Rumus hidrolisisnya untuk kalau misalnya lemah sama lemah adalah H plus sama dengan akar KW kali Ka per Kb. Nah, sebelum kita melihat soal-soalnya, kita harus review dulu mengenai asam kuat dan basa kuat. Pada umumnya ada metode atau penjelasan yang kita bisa harus ingat untuk yang asam kuat dan basa kuat. Yang termasuk dalam asam kuat adalah asam halogen, yaitu HCl, Hi, dan HBr, kecuali HF. Kalau HF-nya termasuk asam lemah. Lalu yang kedua adalah asam okso dengan jumlah atom oksigen melebihi jumlah proton yang dapat terionisasi, atau jumlah proton ini adalah H plusnya sebanyak 2 atau lebih. Contohnya adalah H2SO4. Kalau kalian punya H2SO4, itu jumlah protonnya adalah 2 H plus, sedangkan jumlah oksigennya ada 4. Berarti selisihnya 4 kurang 2 menjadi 2. Karena dia selisihnya 2, berarti dia asam kuat. Nanti kita lihat lagi contoh yang lainnya seperti apa. Sekarang untuk yang basa kuat itu adalah senyawa yang larut dalam air dan melepas ion 2-, O2- atau OH-. Contohnya adalah MOH atau M2O bentuknya. Itu kalau M logam golongan 1A. Semua logam golongan 1A, litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, itu semuanya adalah basa kuat. Lalu yang kedua, kalau bentuknya MOH2 atau MO, dengan M ini adalah logam golongan 2A, tapi hanya yang kalsium, barium, dan strontium saja. Nah, ini adalah untuk yang teori untuk yang hidrolisis garam setelah membedakan asam yang kuat dan lemah. Cara mudahnya adalah kalian harus ingat yang kuat dan asam kuat dan basa kuat tadi.
Sedangkan yang tidak termasuk dari dua itu adalah yang lemahnya. Kita mulai saja dengan soal untuk yang membedakan asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Oke, kita mulai dari menentukan kekuatan asam dan basa dari suatu senyawa sembarang. Kita lihat di depan ada 5 soal. Kita diminta menentukan kekuatan asam basanya. Yang pertama, kalau kalian lihat itu adalah senyawa yang dari golongan asetat. Yang paling umum kalian kenal harusnya adalah asam asetat Ca3COH. Maka dia akan melepas ion H+. Tapi dia karena tidak masuk dengan golongan asam kuat, maka ini pastilah asam lemah. Kita lanjutkan ke yang B. NaOH. NaOH itu adalah golongan 1A. Karena golongan 1A bentuk basa, berarti ini pasti basa kuat. Lalu H2SeO4. Kita lihat di sini jumlah O-nya 4. Sedangkan protonnya ada 2. Selisihnya 2. Berarti dia adalah asam kuat. Yang D ini adalah golongan amina. Golongan amina itu adalah golongan basa lemah. Kalau kalian bingung membedakan antara yang A sama yang D, kalau kalian lihat yang A itu tuh jelas sekali kelihatan bahwa dia akan mengeluarkan H-nya. Karena kalau misalkan keluarkan OH-nya, ini akan jadi Ca3CO. Dan itu tidak lazim. Sedangkan yang ini, dia tidak ada H+. Kalau dia mengeluarkan, kita sengaja keluaran H+ di sini, dia akan menjadi NH-. Itu juga tidak lazim. Maka ini pasti mengeluarkan OH-, ini pasti basa lemah. Lalu yang terakhir HClO2. Kalau kalian lihat ini seperti asam kuat, tapi kita lihat dari petunjuk yang tadi adalah ini oksigennya ada 2. Tapi hanya 1. Selisihnya 1. Karena dia 1, selisihnya kurang dari 2, berarti ini adalah masuk di asam lemah. Nah, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya untuk kita lihat bagaimana reaksi hidrolisis itu terjadi. Oke, soal kedua, kita diminta menentukan reaksi hidrolisis menjadi pada tiap senyawa dan menentukan sifat larutannya. Kita langsung saja. C3CONa kita uraikan dahulu menjadi komponennya C3COO- tambah Na+. Dari sini yang akan mengalami hidrolisis adalah C3CO-nya. Kita tambahkan air. CH3COOH tambah OH-. Karena dia mengeluarkan OH-, berarti ini sifatnya akan jadi basa. KCl, K+, dan Cl-. Karena kita tahu ini dari yang kuat masing-masing, maka di sini tidak jadi hidrolisis. Ya kalau yang atas itu juga bisa kalau misalnya kalian ingin tulis Na+ tambah H2O, itu tidak bereaksi. Lalu yang ini kita uraikan menjadi N2NH4+ dan SO4 2-. Dari sini yang SO4 2- tidak mengalami hidrolisis, sedangkan yang ini akan mengalami hidrolisis. Jadi selalu yang mengalami hidrolisis itu adalah bagian yang lemahnya. Ini NH4+, boleh kalian tulis sebagai NH3 tambah H3O+. Atau kadang ada juga yang ini menjadikan NH4OH tambah H+. Itu sama saja. Lalu NH4CN, ini dua-duanya lemah. NH4+ tambah CN-. NH4+ berarti ditambah H2O seperti yang di atas. NH4OH tambah H+. Sedangkan ini CN- tambah H2O menjadi HCN dan OH-. Yang ini tadi sifatnya adalah asam karena melepas H+. Sedangkan yang ini kita harus melihat dari nilai NH4 dan KBNH3.
dan Ka-nya HCN. Hanya karena tidak diberitahukan, maka di sini kita tidak bisa menentukan sifatnya seperti apa. Oke, kita masuk ke soal ketiga yang soal hitungannya. Oke, ini soal ketiga. Sebanyak 25 mili Ca3COH 0,2 molar direaksikan dengan 100 mili NaOH 0,05 molar. Lalu diencerkan hingga 500 mili. Kita diminta menentukan nilai pH larutan yang terjadi. Ka asam asetat 10⁻⁻5. Oke, kita langsung saja kita buat dulu reaksinya. Ini menjadi Ca3COO Na tambah H2O. Mula-mula reaksi setimbang. Kita harus memastikan dulu bahwa di akhir nanti hanya ada Ca3CONA nya saja. 25 kali 0,2 ini berarti 5 milimol. 100 kali 0,5 5 milimol juga. Di sini belum ada. Lalu ini bereaksi semua. Berarti di sini yang terbentuk 5 milimol juga. Karena di akhir hanya ada Ca3CONA, berarti ini akan terjadi hidrolisis. Tadi kita tahu bahwa diencerkan jadi 500 mili, sedangkan volume awalnya 125 mili volume totalnya. Kita akan menggunakan rumus pengenceran V2M2. Kita tahu bahwa V dikali M itu adalah mol. Berarti ini kita langsungkan saja, masukkan 5 milimolnya sama dengan V2 nya 500 mili dikali M2. Berarti di sini M2 nya adalah 0,01 molar. Lalu karena ini adalah Ca3CONA, berarti dia sifat akhirnya adalah basa. Maka yang di sini yang harus kita hitung adalah OH-nya. Dengan rumus Kw per Ka dikali molaritas anionnya 10⁻⁴ per 10⁻⁵ dikali molaritas anionnya, ini harusnya Ca3CONA itu 0,01 yang setelah diencerkan. Berarti ini 10⁻⁻11 per 2. Berarti POH nya adalah min log 10⁻⁻11 per 2 atau 5,5. pH nya 14 kurang 5,5 sama dengan 8,5. Seperti yang kita lihat di sini pH nya 8,5 di atas 7, berarti dia sifatnya basa. Berarti hitungan kita sudah benar. Oke, kita lanjutkan dengan kalau tadi hidrolisis yang sifatnya adalah sifat basa, kita lanjutkan ke yang nomor 4, hidrolisis dengan sifat asam. Nah, ini soal keempat. Seorang siswa mencampurkan 50 mili H2SO4 0,2 molar ke dalam 50 mili larutan amonia NH3 0,4 molar. Tentukan pH dan derajat hidrolisis larutan garam yang terjadi. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu reaksinya. Tambah NH3. Kalau untuk reaksi yang dengan basa lemah, dia akan langsung menjadi satu senyawa. Dalam hal ini kalau misalnya dia NH3 dengan H2SO4 akan menjadi NH4 2SO4. 50 kali 0,2 berarti H2SO4 nya 10 milimol. 50 kali 0,4 20, di sini belum ada. Mula-mula reaksi setimbang. Ini milimol. Lalu jangan sampai kalian salah ingat dengan konsep yang reaksi pembatas di kelas 10. Kita bandingkan dengan koefisiennya dulu. Tadi nomor 3 koefisiennya sama saja, 1:1 semua, maka langsung habis. Tapi kalau yang ini kalian jangan sampai karena di sini 10-nya lebih kecil maka ini 10 habis, lalu yang reaksi di sini hanya 10. Tidak. Kalau kita lihat di sini 20 bagi 2 10, 10 bagi 1 10. Perbandingannya sama, berarti dua-duanya habis bereaksi. Ini 10, ini 20. Lalu yang ini koefisiennya 1/1 kali 10. Kalau misalkan kalian pakai yang H2SO4, 1/1 kali 10. Kalau kalian pakai yang NH3 berarti 1/2 kali 20. Jadi di sini terbentuk 10. Ini habis, ini 10 milimol.
Hanya berbeda dengan yang nomor 3 tadi. Kalau nomor 3 tadi CH3CONA dipisah menjadi CH3COmin dan Na+. Dua-duanya 1:1 dengan CH3CONA-nya sendiri. Tapi yang ini hati-hati, kalian harus perhatikan bahwa ini untuk setiap 1 mol NH42SO4 itu ada 2 molekul NH4+. Maka di sini ini ada 20 milimol NH4+, atau yang kationnya ini dia punya 20 dan bukan 10. Jadi jangan sampai kalian langsung pakai 10 milimolnya ke dalam rumus. Tapi yang harus kita pakai nanti yang 20 milimol. Sekarang kita punya 20 milimol NH4+, berarti kita sudah bisa menghitung H+-nya yang tadi. Ini sifatnya adalah asam, karena di sini ada H2SO4, dari H2SO4 yang asam kuat. Maka sifat yang bertahan adalah yang kuatnya. H+ sama dengan, kita langsung saja 10 pangkat minus 14. Oh ya, di sini belum ada. KBNH3 yang di sini yang kita pakai adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali 20 milimol per volume totalnya adalah 50 tambah 50, 100 mili. Ini hasilnya adalah akar 10 pangkat minus 10 atau 10 pangkat minus 5. Kalau H plusnya 10 pangkat minus 5 berarti sudah pasti pH nya 5. Lalu yang terakhir ditanya, derajat hidrolisis akar KH per M. Dalam hal ini KH-nya tadi adalah 10 pangkat minus 14 bagi 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 9, tapi ada setengahnya, berarti itu 5 kali 10 pangkat minus 10 per M-nya tadi yang kita dapat 20 per 100, 0,2. 25 ini 5 bagi 1/5, 25 kali 10 pangkat minus 10, berarti itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 5. Ini untuk soal kita yang nomor 4 sudah terjawab semua, pH-nya sudah ada, derajat hidrolisis juga sudah ada. Kita lanjutkan ke soal terakhir yang nomor 5. Oke, ini soal kelima. Kita diminta menentukan pH dari 0,5 liter larutan NH4F 0,1 molar. Jika diketahui KBNH3-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dan KAHF-nya 7,2 kali 10 pangkat minus 4. Kita juga diminta menentukan reaksi hidrolisisnya. Oke, karena ini dari yang NH4-nya dari yang basa lemah, sedangkan F-nya dari asam lemah, maka kita akan menentukan H+-nya dari rumus yang tadi, KW dikali KA per KB. KAW-nya 14 kali KA-nya 7,2 kali 10 pangkat minus 4, 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ini bisa dicoret 1, 4. Berarti yang ini akar dari 4 kali 10 min 14 min 4 min 18 tambah 5 min 13. Berarti 2 kali 10 pangkat min 13 per 2. Kalau H plusnya ini berarti pH-nya adalah min log 2 kali 10 pangkat min 13 per 2. Itu berarti 13 per 2 ke depan, 6,5 min log 2. Jadi ini pH-nya, lalu reaksi hidrolisisnya kita tahu itu dia akan trionisasi NH4+ dan F-. NH4+ tambah H2O, ini jadi NH4OH tambah H+, sedangkan F- tambah H2O, ini akan menjadi HF lagi tambah OH-. Jadi ini adalah reaksi hidrolisisnya. Maka pembahasan kita untuk yang hidrolisis selesai sampai di sini.
Seperti biasa, silakan berikan like jika kalian merasa lebih ngerti setelah menonton, subscribe untuk mengetahui update-update selanjutnya, dan silakan berikan komentar kalian jika kalian merasa ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih sudah menonton.